Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di senior nih. Ini flashback lagi, kita ngulang lagi di kandangnya milik Mas Febri. Ini desa Bangunrejo, kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Mas. Ini kambing sudah berapa bulan di sini? Ini rata-rata sekitar 4,5 bulan ya, Mas. 4,5 bulan. Kenapa nggak dibongkar? Nanggung, Mas. Hah? Nanti mungkin bongkarnya mau ini sekalian buat Idul Adha sekalian. Itulah ya. Iya. Kata Mas Eko kemarin lebih enak yang 2 bulan 3 bulan bongkar daripada yang lama. Katanya boros pakan. Ini gimana kalau di sini? Ya kalau kita kan emang konsepnya ngisi bakalannya juga emang yang untuk Idul Adha, Mas. Oh, yang Idul Adha. Iya. Jadi kita emang milih bakalannya yang udah agak besar ininya. Emang ada perbedaan? Kata Mas Eko, hasilnya sama aja antara yang kecil dengan yang besar. Iya sih, Mas, sama aja. Cuma kan kita kalau yang apa namanya, istilahnya 3 bulan bongkar itu dipanen, kita kan tetap belajarin lagi gitu loh, Mas, istilahnya. Belajarin lagi, kambing itu belum mapan kan. Mending kita labasin aja sampai Idul Adha, ketemunya sama aja. Per bulan sama aja? Sama aja, Mas. Apa nggak rugi dipakan? Enggak sih, Mas. Hah? Enggak. Karena kan di Idul Adha kan otomatis harga itu dia naik. Naik? Iya, di Idul Ada Adha. kenaikan berapa sih kalau rata-rata di Idul Adha? Ya istilahnya sekitar, ya mungkin kalau hari biasa mungkin yang tadinya standar harga 2 juta, mungkin kalau di Idul Adha bisa sampai 2,5. Variasi, Mas. Variasi? Iya. Yang besar ini kan pakan banyak, no? Yang kecil pakan sedikit. Ya. Modal yang kecil itu lebih kecil. Kemarin Eko 1 juta. Kalau yang ini berapa modalnya? Kalau ini rata-rata udah di 15-an, Mas. 15-an? Ya, kemarin masukin harga 15. Ini udah 4 bulan. Kalau sekarang perkiraan harga berapa? Kalau 15 yang kayak gini nih? Kalau yang buat yang sini mungkin ini masih sekitar 16-an mungkin ya, Mas, ya kalau yang sini. Ini? Iya. 4 bulan baru 16. Gedenya kan beda, Mas. Itu harga segitu maksudnya harga rootnya, Mas. Harga root? Iya. Ini Harga root bisa kecil besar ketemu. kalau pertumbuhan 4 bulan hanya 100.000 apa nggak rugi? Mungkin kalau ngeliat yang sini rugi, Mas, ya. Tapi nanti kalau ngeliat yang sebelah sana nggak rugi? enggak, Mas. Ini walaupun 4 bulan hanya kenaikan 100.000 nggak rugi? Enggak rugi, Mas. Kalau buat yang sini ya, kalau ngeliat yang sini kayaknya mungkin rugi ya kalau dihitung segitu. Ada sekitar berapa? 12 biji mungkin ini. Oh, ini kok wajah-wajah crossbur malahan. Iya, Mas, ada crossburnya itu. Biar nanti bonus yang borong. Bonus yang borong ya? Iya. Yang borong dibonusin crossbur. Harga borongan tetap sama. Ini kecil lagi nih. Iya. Itu harga, maksudnya harga 15 itu udah ini, Mas. Maksudnya harga root. Harga root? Iya, Ini kecil kayak besarnya. Oh. Tapi yang ini juga ketemu harga segitu. Wah. Kalau yang ini yang bukan 15 lagi toh? Iya, Mas. Ya sampean udah bisa ngira-ngira lah kalau yang ini kalau harganya. ini positif ini. Kenapa kok ada pertumbuhan yang lambat, ada yang pertumbuhan yang cepat kayak gini? Masukinnya juga beda, Mas. Beda waktu. Ini yang udah ini agak lama tak ini. lihat dari belakang lah. Gede-gede banget ini. Ini nggak ada pintu. Nggak ada pintunya, Mas. Paten ini ya? Paten. Wah, paten tak lihat dari belakang lah. Kalau ini positif harga di atas 2 juta ini ya? Iya, Mas. Yang sini rata-rata udah di atas 2 juta. Yang kandang sebelah sini. Mulus kalau ini, mulus sehat. Kenapa pertumbuhannya jauh ya? Ya itu tadi, Mas, karena waktu Masuknya beda? Iya, waktu masuknya juga udah beda. Padahal harga sama-sama 15 ya? Iya, harga sama 15. Kalau ini lebih lama nggak? Kalau Atau ini- 4 bulan atau lebih dari 4 bulan ini? Ini sekitar 5 bulanan kalau nggak salah, Mas. Oh, itu 4 bulan, ini 5 Iya. bulan? 5 bulan. Selisih 1 bulan aja pertumbuhannya jauh ya. Kalau untuk mengatur bagian dari manajemen pakan lah ya. Manajemen pakan itu yang ideal itu yang gimana kok bisa gedenya gini? Bisa. Ya, sebenarnya kalau pakan kita ya standar-standar aja loh, Mas. Hah? Kalau pakan ya standar aja kayak punya teman-teman biasa. Kayak teman-teman? Nggak ada yang spesialnya, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, ini besar-besar semua kalau ini.
Nah, ini kan perkiraan 2 juta ya. Iya. 2 juta yang itu 15. Nanti di root itu harga berapa? Ya ini kemarin kita udah hitung, udah kalkulasi. Jadi harga modal itu waktu isi tapi Mas ya, waktu ngisi itu ketemu ya itu Mas 1,5 jutaan. 1,5 juta. Iya. Harga dibagi pukul rata gitu. Iya, harga pukul ratanya. Oh. Ini sama aja udah berjalan kan sekitar taruhlah kalau dibikin rata-rata 3 bulan lah Ini taruhlah. besar ini. 3 bulan. Dipukul rata-rata 3 bulan. Iya. Ini cross lagi ini. Iya Mas, itu cross juga. Cross. Ini biasa. Oh, jadi yang kecil ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Iya, sekitar 15 ekor. 15 ekor itu kecil. Iya. Yang lainnya besar. Yang lainnya udah besar Mas. Total berapa sih ini? Total 42 ekor. 42 ekor. Iya. 15 yang kecil. 15 yang kecil. Sisanya besar-besar. Sisanya besar-besar semua. Nah, kalau triknya borong root itu gimana sih? Ya mungkin nanti kita tinggal ngalkulasikan kayak tadi udah ketemu harga rootnya 15 Mas ya. Nah nanti tinggal kita kaliin kita berapa bulan melihara. Di target per bulan itu berapa? Target saya tahun ini 130 per bulan Mas. 130 per bulan. Per bulan. Kotor. Ini kotor ya? Kotor. 130 per bulan ini sudah 5 bulan kan? Ini sudah kalau diambil rata-rata Mas ya. Tadi kan yang itu kan udah 5 bulanan, yang ini kan ada yang 3 bulan, ada yang 2,5 bulan yang ini. Datangnya beda. Beda, datangnya beda. Datangnya beda. Jadi kita ambil rata-rata aja udah 3 bulan lah semua ini. Kita ambil rata-ratanya. Sudah dihitung itu kalkulasi pakan tetek bengek itu? Sudah. Sudah ya? Sudah Mas. Jadi rata-rata 3 bulan. Iya, Berarti rata-ratanya 130 kali 3 bulan. Iya. kali Jadi 3 yang bulan. walaupun datangnya barusan 1 bulan, dia dihitung 3 Iya, bulan. tetap dihitung 3 bulan. Oh, Karena gitu. buat nutupin yang 5 bulan tadi. Buat nutupin yang lama. Iya. Hmm. Jadi diambil rata-ratanya. Jadi saat nanti ketemunya 130 per bulan. Iya, 130 100. per bulan. Eko itu kemarin bisa timbangan 1 bulan itu bisa 200.000 loh. Ini nggak bisa. Kalau itu mungkin kayaknya hoki ya Mas ya kalau itu. Kenapa di hoki? Mungkin dia beli bakalannya waktu masih harga agak dingin. Istilahnya harga normal lah. Tapi waktu bongkar harga udah mulai naik. 2 bulan yang lalu loh itu. Ya 3 bulan yang lalu. Sekarang kan sempat agak ini sih Mas harga Mas. Agak oleng. Iya. Buat Sekarang- yang jantan tapi maksudnya. Istilahnya Sekarang kalau harga- sekarang udah agak ukur gitu loh Mas malahan. Sekarang Iya, kalau buat jantan. Tapi kalau buat betina malah kayaknya malah mulai naik. naik merangkak tinggi ya. Iya. Buat Jadi- darah, buat babon, indukan. Oh, harga jadi malah kalau naik. betina semakin mahal, pejantan semakin murah sekarang. Ya otomatis Mas, istilahnya permintaan pasar sekarang pada ngincernya pada indukan. Yang rame indukan gitu loh. Nah, karena breeding. Iya, kan mungkin karena breeding itu tadi. Jadi rumus ekonomi tetap berjalan ya. Tetap berjalan Mas. Nah, ini saya kemarin dapat pertanyaan ini, kenapa pedagang jual beli kambing itu harga ditentukan pedagang bukan ditentukan pasar secara Pasar umum, nggak ada patokan gitu. Ya, Apa kalau- alasannya? Kalau itu sih sebenarnya pinter-pinter dari peternaknya juga sih ya Mas ya. Mm-mm. Maksudnya ya ketika kita belanja bakalan ini harga berapa, ya kita sambil ngeliat barangnya, maksudnya ukur apa enggak gitu loh. Di kambing itu kan nggak ada HET ya, Iya, harga nggak ada. eceran tertinggi ya, Iya. atau harga eceran terendah kan. Iya. Nah ini kan berarti tergantung masing-masing individu penjual dan pembeli toh. Iya. Nah untuk tahu ukur ini gimana? Bahwa saya tidak beli salah, kambingnya sesuai, kambingnya tidak sakit. Kan banyak sudut pandang toh, ada Iya. sudut pandang pilihan. Satu berkaitan dengan tinggi badan, terus berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan gen, keturunan, ya kan? Terus ciri-ciri fisik, Jenis juga mempengaruhi. jenis pengaruhi. Nah ini untuk supaya peternak ini tidak salah, apa harus standarisasinya? Ya sebenarnya kalau peternak apalagi yang buat pemula Mas ya. Maksudnya sebelum cepet-cepet dia belanja buat bakalan, mending main dulu lah, main ke kandang-kandang di sekitar aja gitu loh. Sambil Belajar. nanya-nanya, belajar.
Jadi ciri-ciri kambing yang bagus itu gimana, yang sehat gimana. Mm-mm. Istilahnya biar nggak keblondrok, Mas. Jawa nih. Blondro itu bahasa Indonesianya apa ya? Keblondrok itu istilahnya apa ya? Keblusuk. Keblusuk lah. Heeh. Ya, Biar nggak keblusuk. kebablasan harga. Iya, takutnya Atau kan tertipu ya bahasa Ah, kasarnya ya. Bahasa kasarnya ya gitu, Mas. Bahasa kasarnya tertipu. Itu memang wajib kalau untuk pemula harus main-main dulu. Iya, Mas. Kalau buat Belajar pemula dulu. mending istilahnya main ke kandang, ke orang-orang yang istilahnya lebih senior lah. Mm-mm. Di situ nanti kan sharing-sharing gimana jenis-jenis. Ada nggak kambing. ciri-ciri orang yang wajib dipercaya? Oh, ini orangnya bagus, orangnya bisa menipu. Waduh, kalau itu ya gimana, Mas ya? Istilahnya kalau itu ya tergantung individu ya. Insting atau naluri, Maksudnya tergantung feeling kita lah kalau itu. feeling ya. Iya. Tapi pernah mendapatkan orang yang malah justru sambil keuntungan dari Mas Febri, Ya dulu waktu awal-awal ya ada, Mas, yang kayak gitu ada. ambil keuntungan, Iya, istilahnya aji mumpung. mumpung saya istilahnya nggak tahu kambing Oh. gitu kan, belanja di sana. Ya itu akhirnya ya kita kita hitung ya nggak ketemu emang ininya. Walaupun di Kalkulasinya ternak lama nggak ketemu, nggak ketemu, Mas, teman. Karena udah terlanjur awalnya itu kita udah kemahalan. udah kemahalan. Iya. Nah, untuk ciri-ciri yang kayak gitu tuh, orang yang cari aji mumpung itu memang susah ya untuk ciri-ciri kelihatannya ya. Susah loh, Mas. Itu kan biasanya kita udah kenal individu loh kalau itu. Antar individu kita mengenalnya secara pribadi loh, Mas, kalau itu, Mas. Oh, berdasarkan pengalaman ya. Iya. Terus Mas, Mas Febri, berkaitan dengan pakan ini, berkaitan dengan pakan, Mas Eko itu kemarin ngomong kalau untuk awalan jangan dikasih rumput, malah kita akan susah untuk ngasih fermentasi. Ini kalau di sini metodenya gimana? Kalau saya pertama malah rumput, Mas. Rumput, Iya. rumput dulu. Rumput dulu. Jadi istilahnya kita nyamain sama kebiasaan awal kambing itu sendiri gitu loh, Mas. Kita kan nggak tahu nih kambing ini tadinya dari petani apa emang udah dari bok-bokan yang udah doyan fermentasi, kan kita nggak tahu. Jadi kita pukul rata rumput biasanya. Rumput. Iya. Nah, cara merubah dari rumput ke fermentasi ini gimana metodenya? Cara triknya biar kambing itu tidak ngedrop, tidak males makan, kan sampai ada yang cerita 5 hari nggak mau makan sama sekali. Iya, biasanya ada. Ini gimana Ya caranya? mungkin kita sedikit-sedikit, Mas. Kita awalkan rumput. Nanti rumput itu mungkin setelah 3 hari itu kita suntik. Suntik obat cacing sama suntik gudik. Heeh. Istilahnya buat bersihin dulu lah parasit yang ada di di ternaknya itu kan. Di perutnya. Ya, nanti setelah udah itu rumput itu kita campur ini daun singkong sedikit-sedikit. Fermentasi daun singkong. Tetap banyain rumputnya. Ya buat awal tetap banyain rumput. Ya Fer- mungkin sekitar 70-30 lah. Oh, Jadi tuh. rumput 70%, daun singkongnya 30%. Nanti kita lihat ininya, maksudnya nafsu makannya gimana. Kalau nafsu makan bagus, ya nanti hari demi hari itu ditambah lagi ininya. Daun singkongnya ditambah terus. Dari 70 kita kurangi lagi jadi 60. Ya, Terus jadi 50. jadi 50. Terus Nah, nanti kalau udah 50 itu baru kita mulai rumputnya dikurangin, ditambah kayak bahan lainnya kayak onggok, bungkil itu sebagainya. oh, pertama nggak sekaligus toh. Tidak, Mas. Hanya daun singkong dulu aja. Iya, daun singkong sama rumput itulah, Mas, ininya. Oh, nanti Kalau buat bungkil tanam. sawitnya nyusul. Nyusul, Mas. Onggoknya nyusul. Nyusul. Oh, nggak sekaligus ya? Enggak, Mas. Kenapa kalau nggak sekaligus? Ya kalau yang pengalaman yang udah sih ya itu tadi, Mas. Maksudnya kambing ada yang langsung ngedrop. Kalau ada yang nggak kuat istilahnya ya bisa fatal akibatnya. Oh, gitu. Iya, kalau lebih amannya ya kayak gitu sih kalau menurut saya. Jadi dari bahan satu ke bahan satunya lagi gitu ya? iya, heeh. Sudah 50% baru ditambahi bahan yang lain. Iya, ditambah lagi bahan yang lain. Nah, untuk menandai kambing ini sudah pantas pakan fermentasi dan bahan lainnya bisa dicampur dan dihilangkan rumput ini gimana? Ukurannya apa? Hari ukurannya dia pola makan atau gimana? Pola makan sih, Mas, lebih ke pola makan. Kalau hari kita nggak bisa nentuin ya, maksudnya berapa harinya nggak bisa nentuin. Jadi kita lihat nafsu makannya aja. Nanti istilahnya kita jam 7 kita ngasih makan pagi. Nanti kita ngasih makan lagi jam 1. Nah, jam 1 itu kita lihat, maksudnya pakan itu tuh habis apa masih agak banyak gitu loh, Mas. Kalau masih agak banyak,
ya berarti campuran yang baru itu masih kebanyakan. Harus dikurangi. Harus dikurangi lagi. Oh. Harus dikurangi lagi, ditambahin rumputnya lagi. Nah, kalau pakan pagi sisa nih ya. Iya. Ini buat siang masih diaduk jadi satu atau yang pagi itu dibuang sih? Kalau fermentasi atau silase ini? Kalau pagi sisa buat makan siang itu diaduk lagi nggak apa-apa, Mas. Kalau sore? Kalau sore, nah kita kan ngasih makan sore. Heeh. Terus nanti kita ngasih makan kan pagi lagi, Mas ya. Heeh. Nah, nanti kalau yang sore itu tadi pagi masih ada sisa, kita buang. Oh, jadi khusus yang malam aja yang dibuang? Iya. Pagi, khusus yang siang malam. masih dicampur? Pagi siang dicampur nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Iya. Nah, tadi ngomong tentang disuntik obat ya, 1 bulan, 1 minggu ya? 1 minggu atau 1 bulan tadi pas mulai kambing datang itu? Ya kalau itu enggak, ini sih Mas ngelihat kambingnya juga ya. Kalau saya kadang-kadang ada yang 3 hari udah saya suntik. 3 hari ya istilahnya seminggu lah. Taruhlah rata-rata seminggu langsung disuntik. Suntik wajib pertama apa kalau penggemukan itu? Obat cacing sama obat gudeg itu sih Mas. Yang wajib? Iya. Utama itu. Utama ya? Iya. Karena Berapa dia- cc untuk kambing kecil-kecil kayak gini harga 15-an? Kalau harga 15-an kemarin kita suntik, kalau obat cacingnya kita kasih 1,5 mili. 1,5 mili. 1,5 mili. Obat Obat gudegnya kita kasih 1 mili. Itu sebenarnya obat cacing itu disuntik apa oral sih? Dia oral Mas. Oh, diminumkan ya? Iya, diminumkan. Kalau obat gudeg cacing. disuntik. Ya, kalau gudeg suntik. Kata orang nggak boleh masuk ke daging. Iya Mas, karena kalau obat gudeg itu emang dia ininya subkutan ya. Jadi di bawah kulit, di atas daging. Tetap itu. Iya. Kalau masuk ke daging bahaya atau gimana? Enggak sih Mas. Maksudnya nggak ada bahaya efek yang gimana-gimana, cuma kan reaksi obatnya itu kurang dia. Oh, kalau masuk ke daging. Iya. Oh, reaksi obatnya kurang kalau masih walaupun tidak berbahaya. Iya, enggak. Kalau berbahayanya enggak Mas. Yang penting waktu nyuntik jangan ngenain tulang. Kalau ngenain tulang kan biasanya kan ada yang Lumpuh entah ya? dia lumpuh apa dengklang biasanya, pincang. Oh, gitu. Obat yang ada nggak obat-obat khusus apa sih patokannya itu yang bagus obat apa atau memang asal obat aja? Ya kalau itu sih menyesuaikan aja Mas ya, maksudnya yang ada di daerah masing-masing aja Mas kalau itu. Oh, menyesuaikan aja. Iya. Apapun obatnya tetap jadilah ya. Tetap jadi. Yang penting ada penanganan ya dan perawatan ya. Iya Mas. Kalau komposisi bahan makan di sini apa aja? Ini kita ini sementara daun singkong, jenjet jagung, onggok, bungkil sawit, sama DDGS Mas. DDGS juga sedikit. Oh, DDGS itu kan bungkil jagung ya? Jagung Mas. Bungkil jagung ya? Iya. Yang dari pabrikan juga ya? Iya dari pabrikan. Sedikit. Sedikit Mas. Berapa? Karena mahal sekarang Mas. Berarti DDGS kalau ini. dari 40 berapa 3 ini ya? 42. 42 ekor itu berapa kilo? Lah mungkin DDGS mungkin cuma buat sehari Mas ya, buat 3 kali makan itu sekitar 1,5 kilo cumanan. Dari GDGS? Iya, DDGS. Cuma 1,5 kilo. Cuma 1,5 kilo. Nah, nih. Kambing kebutuhan nutrisi per hari umpamanya cuma 6% ya. Tapi kalau kita lebihkan nutrisinya jadi 10% itu efektif atau enggak? Ya sebenarnya efektif sih Mas. Karena 6% itu kan kalau menurut saya sih 6% itu kan kebutuhan hidupnya dia. 6%. 6% dari bobot badan ya. Nah, kalau lebih dari itu ya nanti dia kan timbulnya kan ke otot, Mas. Jadi istilahnya dia jadi cepet gemuk. Gemuknya lebih cepet. Oh, bukan malah justru sia-sia jadi kotoran? Enggak, Mas. Walaupun lebih tetap bagus. Iya, walaupun lebih tetap bagus. Oh. Jadi bukan sia-sia kalau dikasih makan banyak dengan nutrisi banyak dia nggak sia-sia. Nggak sia-sia Mas. Ya mungkin nanti tanda-tandanya mungkin di tempat pakannya mungkin Mas ya. Istilahnya pakan itu nggak bisa habis bersih. Ya karena istilahnya tubuhnya dia udah cukup, tapi pakan kan masih Mas di situ. Jadi pakan itu tetap nggak bisa bersih. Nah nanti itu pintar-pintar kita, jadi ya dikurangin pakannya. Pemberian pakan yang dikurangi. Dikurangi. Iya. Karena memang dia udah berlebihan. Iya, karena dia udah berlebihan. Lah kalau yang susah makan, itu kan kadang-kadang munculnya kok ini nggak habis-habis, ini susah makan, malah justru ditambahi pakan yang bagus-bagus, mahal-mahal, ini Iya. gimana? Kalau itu biasanya kalau susah makan sih lebih ke kesehatan kambing sih Mas ya. Kalau yang susah makan itu. Mungkin kalau itu cuma
disuntik ini vitamin Mas. Cukup ya? Iya, dia buat perangsang nafsu makan. Perangsang nafsu makan. Iya, biar nafsu makannya bagus lagi. Bagus lagi. Oh, Karena gitu. percuma Mas kalau istilahnya nggak doyan makan ini, nggak doyan makan itu, malah dikasih makanan yang bagus-bagus terus. Ya tetap aja dia nggak mau Mas. Percuma. Iya. Kalau semuanya kambingnya sehat, fisik sehat, semua sehat, tapi makannya berkurang. Makannya kita kasih makan kayak tadi disebut berlebihan gitu loh. Nah, kadang kan nggak nyambung ini. Ini berlebihan atau memang dia nafsu makannya berturun. Nah ini nunjuk gini gimana ini kalau pemula ini. Tapi kalau saya Mas ya, maksudnya saya yang udah istilahnya udah sekian lama nganu ini jarang loh Mas, maksudnya Mas. Jarang ya? Jarang nemuin kambing yang kayak gitu itu. Jarang ya? Iya, dia sehat tapi kok nafsu makannya kurang. Itu Kayak jarang. nggak ada, jarang. Kecuali kita suka apapun dikasih makan berlebihan gitu ya. Nah, kalau itu kayak beda lagi Mas. Beda lagi Itu, ya. Sudah tidak mikirkan budget gitu ya. Budget, Yang penting makan dia gemuk itu. Iya. Fokusnya dia hanya gemuk terus cepet besar gitu ya. Iya. Tapi dia tidak mengukur yang namanya makan gitu ya. Artinya dia bebas-bebas aja, tidak mikirkan biaya ya. Itu orang hobi berarti ya. Kalau itu orang hobi Mas. Orang Kalau hobi, orang cinta, orang berlebihan. Sudah nggak butuh duit itu ya. udah nggak butuh duit. Kalau kita ya hancur Mas, kayak gitu Mas. Itu ya. Nah, Mas Febri, untuk nasihat lah, nasihat untuk pemula yang pengen mengikuti penggemukan itu, langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan, apalagi yang belum disampaikan? Ya, saya selain langkah yang tadi kita udah bahas, ya mungkin ya terutama ini sih Mas, maksudnya di kesehatan itulah tetap kalau buat penggemukan. Kesehatan Di ya? kesehatan kambingnya tetap. Kalau rutinitas suntik berarti nggak wajib ya? Rutinitas suntik nggak wajib sih Mas. Istilahnya ngelihat kondisi kambingnya juga. Kondisi kambing aja ya? Tidak wajib 1 bulan suntik, 1 bulan suntik? Enggak ya? Oke Mas Febri, terima kasih ya. Iya, Sukses pokoknya. Oke. Nah, ini ada yang rindu soalnya ke sini nih. Sebagai penutup kalimat diskusi kita dengan senior di penggemukan, Mas Febri salah satunya. Jadi untuk pemula memang benar-benar harus difahami ya, atau orang-orang yang di penggemukan ini, yang fokus pengen di penggemukan. Penggemukan itu fokusnya adalah hasil, fokus akhirnya adalah hasil. Hasilnya adalah nilai jualnya tinggi, untung lebih. Nah ini kan fokus di penggemukan kan itu, dengan waktu yang singkat. Maka yang perlu menjadi catatan untuk peternak penggemukan adalah bagaimana, satu yang pertama berkaitan dengan pembelian bibit harus hati-hati dan harus sesuai standar. Harga tidak berlebihan mahal, juga tidak kemurahan. Kalau kemurahan rata-rata peternak pasti suka, tapi artinya untuk mendapatkan kambing murah itu kan mustahil lah. 1001 dapatnya. Tapi kalau mendapatkan kambing, tidak sadar mendapatkan kambing lebih mahal, itu sering terjadi. Ini sering terjadi, kemahalan itu sering terjadi. Apa sebabnya? Satu, kita terlalu menekan pada prinsip ego kita. Kemauan, semangat, buru-buru. Itu kan, karena kita megang uang, kita sudah punya kambing, pakan sudah siap, kita tidak hati-hati melangkah. Gitu. Sehingga yang penting asal beli, asal cepat penuh, puas, bahagia. Ditonton teman-teman hebat gitu kan. Nah ini cenderungnya menjadi kesalahan fatal bagi peternak pemula atau orang yang terlalu ambisius atau terburu-buru, tidak cermat. Yang kedua berkaitan dengan pakan, manajemen pakan. Untuk penggemukan di mana-mana karena waktunya singkat, yang dihitung adalah nilai akhir gitu. Bagaimana kita memanajemen pakan? Pakan sekali lagi bukan yang termahal atau yang paling mahal yang diberikan kepada kambing kita, tetapi bagaimana kita mengatur ritme pemberian pakan dengan baik. Kebutuhan kambing sudah disampaikan, sudah kita diskusikan dengan perumpamaan. Kambing itu kebutuhannya 6% per hari nutrisi umpamanya.
hijauan seratnya itu 7% gitu kan. Terus kemudian butuhan airnya itu 3%, maka kita harus rutin segitu. Berlebihan sedikit tidak masalah, asal catatannya sekali lagi, berlebihan tidak masalah, tetapi nilai kos pakannya tidak membengkak. Nah, kita harus tahu kalau seumpamanya target kita per bulan keuntungannya di angka minimal 130 ekor, 130.000 per bulan, per ekor. Maka kita bisa ketemu nih 130.000 per ekor per bulan kotor. Kita mau ngambil keuntungan berapa tuh dari 130? Oh, seumpamanya contoh, saya harus mendapatkan 100.000 bersih per ekor per bulan. Maka yang perlu kita bagi 30.000-nya per bulan. Kalau 30.000 per bulan, maka kita ketemu yang namanya satu hari itu 1.000 rupiah per ekor. Maka bagaimana kita memberikan pakan bernutrisi yang baik, yang murah di harga 1.000. Jangan lebih, karena kita target untungnya per bulan 100.000. Nah, ini untuk pemula, sekali lagi ya, ini sebagai catatan. Kemudian berkaitan kesehatan di mana-mana, kambing itu berhubungan dengan kesehatan yang paling pokok dan paling penting, yang paling harus dijaga. Makannya baik, belinya murah, tapi kesehatan sekali lagi tidak diperhatikan. Nah, kesehatan ini bisa kita cegah, kita bisa antisipasi. Yang pertama, sirkulasi udara harus sering berganti. Normal sirkulasi udara, pergantian udaranya itu kandang tidak pengap. Itu lebih penting. Kandang pengap itu bermasalah dengan kesehatan kambing, pasti masuk ke paru-paru. Yang namanya udara itu kan kita masuk paru-paru, gitu kan, jaringan sel di dalam. Nah, kalau bau terus kan tidak sehat kambing. Kambing tidak nyaman. Kita kalau bau terus saja di rumah nggak suka kan gitu. Nah, kemudian bagaimana memanajemen kotoran? Kotoran ini penting. Nah, untuk menanggulangi atau mengurangi bau di kotoran ini, maka tinggi kandang dari lantai tanah ke lantai kambing itu minimal 80 cm, minimal 80 cm. Terus kedua, kalau bisa lantai tanah, jangan lantai semen. Cenderungnya lantai semen itu ketika kambing banyak buang air itu kan, ini menjadi lembabnya terlalu berlebihan dan uapnya itu semakin tidak enak gitu. Lantai tanah itu cenderung bisa menyerap air ya kan, air kotorannya, air seninya kambing itu bisa terserap, terus kohenya itu bisa kering. Nah, ini menyebabkan atau memberikan dampak positif, dia tidak mengeluarkan gas amoniak terlalu berlebihan, dan ini menjadi sehat kambing. Bukan sehat itu bukan terlalu berlebihan kita memberi suntikan obat-obatan, belum tentu kita jamin obat-obatan itu sehat, karena semuanya perlu lingkungan yang paling penting. Oke, begitu. Terima kasih, sukses, salam ngarit.